Ibu Depariani Pinam. Nah, pada pagi hari ini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia yakni bagian teks eksplanasi. Nah, kita sudah selesai mempelajari teks prosedur, maka pada pagi hari ini kita naik satu tingkat yakni pada bab kedua teks eksplanasi. Nah, pada bagian satu teks eksplanasi ini kita masuk ke dalam kompetensi dasar 3.21 yakni menganalisis informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam sebuah teks eksplanasi. Oke. Nah, hal yang akan kita pelajari pada video pertama ini adalah apa pengertian teks eksplanasi, serta bagaimana tujuannya, serta ciri-cirinya apa saja. Lalu yang keempat adalah contoh dari teks eksplanasi. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi. Nah, ada empat gambar, yakni ada gambar pelangi, ada gambar hujan, lalu ada seperti kebakaran atau lalu selanjutnya adalah demo. Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kamu? Nah, contohnya pada akhir-akhir ini kita sudah mendengar yakni seperti erupsi Gunung Sinabung. Nah, pernahkah kalian mencari tahu ataupun pernahkah kalian membaca, mendengar sebenarnya mengapa dan bagaimana proses erupsi itu bisa terjadi? Nah, ini sangat erat kaitannya dengan teks eksplanasi. Nah, oke, kita masuk ke dalam pengertiannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa ataupun fenomena bisa terjadi, ya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan juga proses. Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu, anak ibu, teks eksplanasi itu adalah suatu teks ataupun suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang yang di dalamnya itu membahas bagaimana suatu proses fenomena bisa terjadi, mengapa dan bagaimana adalah suatu pertanyaan yang selalu dapat dijawab di dalam teks eksplanasi. Nah, kalau kita lihat kembali ke ilustrasinya ini tadi, apa hubungannya, Bu? Nah, hubungannya ketika pelangi. Nah, pernahkah kita membaca sebuah teks mungkin yang membahas mengapa bisa ada pelangi, lalu bagaimana proses terjadinya pelangi? Begitu juga dengan hujan, mengapa ada hujan, lalu bagaimana prosesnya? Nah, jadi di dalam teks eksplanasi itu selalu membahas tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Ya, kalau hujan itu berarti fenomena alam. Lalu demo yang ada di gambar keempat ini adalah fenomena sosial. Ya, selalu membahas mengenai proses fenomena sosial yang terjadi ataupun proses fenomena alam yang terjadi, selalu menjawab mengapa dan bagaimana proses itu dapat terjadi. Oke, kita masuk ke dalam tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah ataupun proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, jadi teks eksplanasi itu selalu dibuat secara alamiah, anak ibu, karena suatu fenomena itu kan tidak bisa dibuat-buat, selalu berdasarkan alamiah, ya, karena selalu berhubungan dengan seperti sains, mungkin seperti pelangi dan hujan tadi kan berhubungan. Lalu kita masuk ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, lalu yang ketiga adalah interpretasi. Nah, ini strukturnya ini kita akan bahas lebih dalam di dalam video yang kedua pada KD 3.22 nanti. Lalu yang kedua adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Nah, jadi teks eksplanasi itu selalu dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi, ya, yang faktual. Lalu yang ketiga adalah faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, contohnya sainsnya, karena membahas suatu fenomena yang terjadi di alam ini. Nah, jadi memang selalu keilmuan itu memang selalu
lengket di dalam teks eksplanasi. Lalu yang selanjutnya adalah sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, jadi teks eksplanasi itu sifatnya hanya informatif, tidak ada sifatnya untuk mempengaruhi orang lain supaya percaya atau tidak, tetapi hanya bersifat informatif, hanya bersifat memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu fenomena yang terjadi. Lalu yang kelima adalah memiliki ataupun menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, serta terakhir. Nah, karena teks eksplanasi itu kan membahas tentang urutan kejadian, ya. Nah, jadi selalu berhubungan juga dengan konjungsi-konjungsi seperti ini. Oke. Coba kita lihat di sini ada sebuah contoh teks eksplanasi, ada juga di buku kamu, di buku paket. Nah, ini adalah tentang demonstrasi massa, tentang demo, ya. Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi fenomena sosial, ya. Nah, kalian bisa baca nanti. Oke. Nah, teks eksplanasi itu anak ibu tidak bisa lari dari kalimat-kalimat fakta, tidak bisa lari dari kejadian-kejadian nyata. Jadi dasar dari teks eksplanasi itu memang adalah suatu kejadian yang nyata. Dan coba kita lihat di sini. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun kausalitas. Namun, sebab akibat ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta yang menurut penulisnya itu, ya. Nah, ini adalah salah satu paragraf yang ada di teks demonstrasi tadi, ya. Dan itu adalah fakta dari si penulis, ya. Nah, fakta yang pertama, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong II pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penanggulangan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian, hampir seluruh warganya menunduk hikmat mengantarkan jenazah pimpinannya itu ke liang lahat. Nah, ini adalah salah satu paragraf fakta yang ada di dalam teks demonstrasi tadi mungkin, ya. Oke. Fakta yang kedua, juga apabila kembali melihat kondisi warga negara di negeri ini, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi, mereka jarang melakukan demonstrasi, hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur. Nah, itu juga adalah salah satu fakta yang ada di dalam teks eksplanasi contohnya tadi, ya. Nah, jadi teks eksplanasi itu tidak bisa berlari ataupun tidak bisa pergi dari fakta-fakta yang ada, karena teks eksplanasi itu selalu ditulis berdasarkan fakta ataupun selalu ditulis berdasarkan kejadian nyata. Nah, jadi teks eksplanasi itu kita simpulkan adalah sebuah teks yang membahas di dalamnya suatu proses fenomena dapat terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai pengertian teks eksplanasi, lalu ciri-cirinya, lalu tujuan serta contohnya. Nah, kita sudah tahu informasi apa yang disampaikan dalam demonstrasi tadi. Kalian nanti bisa baca di buku paket kalian atau di dalam PowerPoint ini juga bisa. Nah, nanti kalian kerjakan tugas yang Ibu beri masih mengenai informasi dalam teks eksplanasi. Selamat pagi.